Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 6D, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis karya ilmiah. Nah, sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu pertama Mas Yoga Danutri Pamungkas, yang kedua saya sendiri Andika Dwi Mustaqim, ketiga Mbak Sana Zairah Sahar, keempat Mbak Mesa Evi Setianingrum, yang kelima Mbak Nurul Latifah. Nah, latar belakang dari jenis-jenis karya ilmiah adalah menulis laporan penelitian karya ilmiah seringkali menjadi masalah bagi seseorang yang sudah menyelesaikan proposal penelitian ilmiah atau bahkan sudah melaksanakan penelitian. Menulis laporan hasil penelitian tidak berbeda dengan menyusun tulisan ilmiah populer lainnya. Secara teknis, bedanya pada kerangka tulisan. Tulisan ilmiah hasil penelitian harus ditulis berdasarkan kerangka yang sudah baku. Kerangka laporan hasil penelitian terdiri atas pendahuluan, kajian teori, metodologi, penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan dan saran, yang ditambah dengan lampiran-lampiran bukti hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah ini, kami mengangkat masalah penulisan karya ilmiah. Nah, selanjutnya ada pun tujuan dari jenis-jenis karya ilmiah, yaitu tujuan penulisan karya ilmiah yang paling utama adalah melatih peneliti berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang disampaikan di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengetahui pengertian dari karya ilmiah, mengetahui jenis-jenis karya ilmiah, mengetahui pengertian jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, langsung ke materi, yaitu karya ilmiah. Nah, apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan publikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ada 12. 1. Paper. 2. Makalah. 3. Modul. 4. Diktat. Yang kelima, karya tulis. Yang keenam, skripsi. Yang ketujuh, tesis. Yang kedelapan, disertasi. Yang kesembilan, buku. 10. Laporan penelitian. 11. Kertas kerja. 12. Resensi. Yang pertama, paper akan dijelaskan oleh Mas Yoga. Terima kasih Mas Andika atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan materi pertama, yaitu paper. Paper merupakan ringkasan dari penelitian yang kita buat. Dengan kata lain, paper sama dengan tugas akhir. Hanya saja ringkas serta tidak serinci sebuah desain tugas akhir. Menurut standar, paper biasanya ditulis sampai 6 halaman saja. Yang kedua adalah makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah disertai analisis logis dan objektif. Makalah biasanya ditulis untuk kepentingan penyajian hasil penelitian atau gagasan pemikiran dalam suatu diskusi. Yang ketiga adalah modul. Modul pembelajaran merupakan suatu program belajar mengajar yang terkecil, yang dipelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri. Modul mencakup isi, materi, dan metode evaluasi. Terima kasih atas penjelasan dari Mas Yoga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sana. Terima kasih kepada Mas Andika. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni diktat. Diktat adalah buku pelajaran yang termasuk kelompok karangan ilmiah, yang dibuat bukan berdasarkan hasil penelitian, tetapi materi pelajaran dari suatu ilmu. Yang kelima, yakni karya tulis. Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu, dan disusun secara sistematis. Karya tulis dibedakan menjadi 3, yakni karya tulis ilmiah, non-ilmiah, dan karya tulis populer. Kemudian materi selanjutnya, skripsi.
Skripsi adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan atau studi kepustakaan yang disusun mahasiswa sesuai dengan bidang studinya, sebagai tugas akhir dalam studi formalnya di fakultas atau strata 1. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Sana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Meisa. Terima kasih kepada Mas Andika. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yakni tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program magister atau S2. Tesis merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pada salah satu bidang keilmuan dalam ilmu pendidikan. Selanjutnya, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 ilmu pendidikan. Selanjutnya yaitu buku. Buku adalah beberapa helai kertas terjilid berisi tulisan untuk dibaca atau yang kosong untuk ditulis. Ada 4 jenis buku, yaitu buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, buku teks. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Meisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurul Latifah. Terima kasih kepada Mas Andika. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan laporan ilmiah. Untuk itu, maka harus dibuat secara sistematis dan logis pada setiap bagian sehingga pembaca mudah memahami langkah-langkah yang telah ditempuh dalam penelitian dan hasilnya. Laporan penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu laporan ilmiah dan laporan teknis. Selanjutnya, kertas kerja. Pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang terakhir, resensi. Resensi ialah karya tulis yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Tujuan resensi ialah memberi pertimbangan dan penilaian secara objektif sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas tersebut patut dibaca atau tidak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.